Selamat sore sahabat Humas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigpol William Ireu akan menyajikan berbagai informasi yang terjadi di wilayah hukum jajaran Polda Papua dan telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua. Wakapolda Papua Brigjen Pol Ramdhani Hidayat SH menyematkan baret dan brevet selam dasar Polri kepada personil Ditpolair Polda Papua dalam upacara penutupan pelatihan Jungle dan SEA Survival bertempat di Dermaga Polair Polda Papua. Dalam kesempatannya, Dirpol Airut Polda Papua mengatakan bahwa upacara ini menandai telah berakhirnya seluruh rangkaian kegiatan pelatihan Jungle NC Survival serta pelatihan Selam Dasar Polri tahun anggaran 2022 yang diselenggarakan selama 28 hari di perairan Jayapura dan Pasir II. Lebih lanjut, Dirpol Airut menyampaikan bahwa semua akan berhadapan dengan dinamika tugas yang penuh tantangan. Personil harus mampu menempatkan diri dan beradaptasi dalam situasi apapun. Selain itu, dirinya juga menambahkan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personil untuk bertahan hidup di pantai, laut, dan hutan apabila mengalami situasi darurat. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme personil untuk bertahan hidup di pantai, di laut, dan di hutan apabila mengalami situasi darurat. Ini sebagai langkah awal menuju tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam rangka HUT Humas Polri ke-71, Bidang Humas Polda Papua menggelar penanaman 500 pohon mangrove yang bertempat di pesisir pantai Haltekam Ciberi, Kota Jayapura. Kegiatan tanam mangrove ini dihadiri langsung oleh Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, perwakilan lintas kejadian Kota Jayapura, perwakilan Pramuka Sakawana Bakti Erson Pakpahan, dan LMI DPW Papua. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan, Bid Humas Polda Papua mengajak komunitas untuk bersama-sama melestarikan alam yang ada di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura. Pada kesempatan ulang tahun Humas Polri yang ke-71, pihaknya mengajak komunitas dan seluruh warga masyarakat Papua untuk bersama-sama menanam 500 pohon mangrove di pesisir hutan bakau Holtekam. Baik, ini sengaja kami mengajak kepada seluruh komunitas ya, untuk kiranya bersama-sama kita melestarikan alam yang ada di Republik ini, khususnya di Papua dan lebih khusus yang ada di Kota Jayapura karena kita berdomisili di sini. Ini tentu sangat berpotensi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat yang ada di Papua, khususnya di Jayapura. Perwakilan lintas kejadian Kota Jayapura, LKKJ, Irfan Sandi berharap ke depan bisa lebih banyak kegiatan serupa. Selain mangrove, mungkin bisa menanam bambu untuk menjaga air kita di Kota Jayapura. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih buat Kabid Humas beserta tim yang pada pagi hari ini telah membuat giat menanam mangrove. Kami dari komunitas mengucapkan banyak terima kasih karena ada perhatian dari Polda, khususnya Humas, soal lingkungan, dalam hal ini hutan bakau. Pesawat kargo milik PT Raven Global Air Transport tergelincir di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Dalam peristiwa ini tidak adanya korban jiwa. Pesawat Raven Global Air Transport dengan nomor penerbangan PKRVA yang bermuatan bahan makanan dan 6 unit kendaraan roda 2 dilaporkan tergelincir di Bandara Aminggaru Ilaga, Kabupaten Puncak pada Selasa pagi. Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, pesawat tersebut tergelincir saat mendarat di Bandara Aminggaru Ilaga. Menurut keterangan, pilot saat hendak menuju hangar pesawat tidak dapat berbelok ke kanan sehingga pesawat akhirnya lurus tergelincir ke ujung bandara. Pesawat kargo ini terbang dari Bandara Timika menuju ke Bandara Aminggaru Ilaga.
Tidak terdapat korban jiwa maupun luka-luka atas kecelakaan ini. Dari kecelakaan itu, pesawat mengalami kerusakan pada ban depan yang terlepas, baling-baling, dan bodi pesawat. Ya, terima kasih dapat kami informasikan tadi pagi sekira pukul 09.15 wilayah Indonesia Timur, pesawat PKRFVA yang memuat bahan makanan lama dan 6 unit kendaraan roda 2 tergelincir di Bandara Amigaru Ilaga. Ya. Jadi pesawat ini terbang dari Timika menuju puncak Ilaga. Keterangan daripada pilot yaitu Gabriel saat hendak menuju hanggar, pesawat susah dibelokkan. Ya, akhirnya dia nyampe ke ujung landasan terus kemudian ke bawah itu ya. Satuan Narkoba Polres Kepulauan Yapen berhasil mengungkap 5 orang tersangka kepemilikan narkotika jenis ganja. Kapolres Kepulauan Yapen AKBP Herzoni Saragi dalam keterangannya mengungkapkan bahwa dari kelima tersangka ditangkap dengan waktu yang berbeda-beda dengan barang bukti bervariasi. Untuk tersangka pertama KW ditangkap 17 Agustus dengan barang bukti 106,1 gram ganja. SMS ditangkap 29 Agustus barang bukti 1422,2 gram. NHW ditangkap 29 Agustus barang bukti 1822,7 gram. F ditangkap 11 Oktober barang bukti 1197,9 gram. Dan HSK ditangkap 17 Oktober dengan barang bukti 14 gram dengan total keseluruhan 4.563,1 gram atau 4,5 kilogram. Kapolres menjelaskan dari kelima tersangka mendapatkan ganja dari Jayapura dan dibawa ke Yapen untuk diedarkan, serta untuk hukuman berbeda-beda, baik yang terancam 12 tahun penjara dan 20 tahun penjara. Polres Kepulauan Yapen sendiri masih memburu para pengedar ganja lainnya yang telah masuk daftar pencarian orang atau DPO. Bahkan dari kelima tersangka tersebut merupakan DPO dari 2 provinsi berbeda, yaitu di Lapas Sorong dan Lapas Doyo. Total dari 5 tersangka ini kami peroleh jumlah yaitu 4.563,1 gram atau 4,5 kilogram daun ganja. Kemudian hasil pengembangan ada beberapa tersangka yang masih menjadi daftar pencarian orang kami dan juga kami upayakan untuk terus melakukan pengembangan sehingga dapat terungkap jaringan yang lebih besar lagi. Pasal yang disangkakan masing-masing sama ya, di pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati dan hukuman diantaranya 12 tahun penjara dan 20 tahun penjara. Bahkan ada satu tersangka yang merupakan DPO di dua wilayah, 2 provinsi, bahkan di Papua Barat dan di Papua sendiri. Jadi mereka sudah bolak-balik masuk dalam lapas, bahkan yang satu tadi sampaikan tadi itu sempat kabur bahkan, dan sekarang sudah berhasil kami amankan. AKBP Herzoni Saragi juga menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya di Kepulauan Yapen agar jika mengetahui adanya masyarakat yang dicurigai dalam kepemilikan narkotika untuk segera melaporkan kepada pihak berwajib guna untuk ditindaklanjuti. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Papua yang membutuhkan pertolongan, kali ini tim medis Binmas Noken Polri rela berjalan kaki menuju Kampung Kago, Kabupaten Puncak. Ibda Dr. Richard Adson dalam kesempatannya mengatakan bahwa pihaknya akan terus menggencarkan program Keladi Sagu di Kabupaten Puncak dengan harapan ke depan dapat menjangkau seluruh masyarakat yang berada di pedesaan. Pada kesempatan ini, pihaknya memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada Ibu Clara Wanimbo, Ibu Erina Wakar, dan Ibu Bucina Kogoya.
Diharapkan dengan dilaksanakannya kegiatan program Keladi Sagu tersebut, masyarakat dapat menerima manfaatnya dan mereka bisa sembuh dari sakit yang dialami. Demikian sahabat Humas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri live streaming Cendrawasih Live Polda Papua. Tetap waspada dan salam presisi.